Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada pagi ini kembali bersama podcast Serasi KUA Denpasar Selatan. Saya Muhammad Taufik Maulana akan mengawal podcast pada pagi ini. Alhamdulillah podcast Serasi KUA Denpasar Selatan mendatangkan sosok yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan beliau adalah Bapak Pendeta Beta Hasiholan Tambah, Magister Teologi. Oke. Beliau adalah Ketua MPUK Kota Denpasar. Dalam kesempatan ini kami dari KUA Denpasar Selatan mengundang beliau spesial membahas tentang Natal. Temanya tentang nilai-nilai keharmonisan dalam perayaan Natal, khususnya di tahun 2025. Ini sebelum kita lanjut, saya lebih pasnya manggil Mas, Bapak, Abang. Abang aja, abang. Abang ya. Abang Beta. Iya, siap. Abang Beta. Nah, beliau adalah seorang pendeta. Kalau di Islam itu disebut dengan ustadznya. Betul. Seorang kiainya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana Natal ini bisa memberikan nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi dalam Islam ini, Bang Beta, kita belajar tentang ilmu atau wawasan itu tidak harus di agamanya sendiri, tapi juga diperbolehkan mempelajari dari agama yang lain. Tujuannya untuk saling mengenal, memahami, sehingga ketika saling memahami kita akan mengenal, kemudian terjalin komunikasi yang baik. Yang menjadi tujuan utama adalah keharmonisan. Ini Bang Beta kayaknya nggak pas nih kalau Bang Beta. Masa kalau Kiai dipanggil Abang ya? Bapak Pendeta. Siap. Bapak Pendeta Beta. Siap. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema podcast pagi ini, mungkin dari Pak Pendeta untuk berkisah kok bisa ada di Bali. Asalnya dari mana, pendidikannya seperti apa, terus pengabdiannya di Bali mulai kapan? Monggo. Ya, pertama-tama saya menyapa dulu kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami sebenarnya yang terima kasih. Karena memang ini sangat penting untuk kita bersinergi antar umat beragama di Kota Denpasar, karena satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita sebagai anak bangsa memiliki hati untuk kesatuan, maka bangsa kita itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Nah, sehubungan dengan keberadaan saya di tempat ini ya, sejak tahun 2003 saya sudah ada di Kota Denpasar. 2003. Iya, 2003 melayani ataupun menjadi pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Sion Denpasar. Nah, hanya memang mulai tahun 99 saya sudah ditempatkan oleh sekolah keagamaan dari gereja kami untuk melakukan semacam PKL di Denpasar. Ya. PKL ya. Iya, jadi kalau kita mau terapkan dalam usia manusia, 22 tahun itu sudah hampir dewasa ya. Jadi sudah luar biasa 22 tahun mengabdi. Jadi memang
keberadaan ataupun saya ada di Bali ini sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh organisasi untuk kami boleh melakukan pelayanan keumatan di Kota Denpasar. Jadi tentunya waktu 22 tahun itu bukan waktu yang singkat, ada banyak hal yang kita sudah jalani dan saya melihat bahwa memang ya kita harus beradaptasi dan juga harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Yang jelas memang sebagai pelayan keumatan, paling tidak kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat. Benar. Begitu kira-kira. Ya. Berarti di Denpasar dari tahun 2003 sampai saat ini. Nah, sebelum di Denpasar? Ya, sebelum di Denpasar, saya juga ditempatkan oleh organisasi di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah? Di Desa Tanjung, Brebes, perbatasan dengan Jawa Barat. Oh. Iya, jadi kalau di sana kan terkenal dengan telur asin. Iya, benar. Ya, jadi saya ada di sana kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, oh, berarti untuk di Kristen, nggih? Ya. Untuk di Kristen itu ada penempatan bagi pendeta untuk mengabdi di gereja-gereja. Betul. Berarti itu ada organisasi? Ada, Pak. Ya, ada organisasi resmi dari pusat. Dari pusat langsung. Jadi SK-nya dari Dirjen Bimas Kristen. Ya. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oh, begitu. Iya. Oh, mohon maaf ini menarik ini. Oh, berarti pendeta-pendeta di Kristen itu tugasnya ada SK dari Kementerian Agama. Iya, tepatnya dari Dirjen yang diteruskan kepada yang diwakilkan kepada sinode. Sinode lah menempatkan kita seperti itu. Oh, begitu. Iya. Berarti di Kristen itu tidak ada masalah ya, pendeta itu bahasanya ada sertifikasi lah. Kita sejauh ini sih tidak ada masalah untuk hal itu karena memang dari jenjang kependetaan kita itu ada proses-proses yang harus kita lalui. Itu menerima saja itu dari masyarakat Kristen, terutama tokoh-tokohnya. Ya, jadi kita kan ada gelar-gelar kependetaan yang harus kita ikuti tingkatannya. Dan itu ada juga ujiannya. Oh, begitu. Ujian tertulis maupun ujian praktek begitu. Berarti sistematis ya. Di kita di Islam wacana mau ada sertifikasi dai, ustadz, itu sudah rame itu. Iya. Berarti luar biasa ya. Iya. Artinya tidak sembarangan dari organisasi gereja itu menempatkan orang untuk melakukan pelayanan kepada umat. Ini menjadi catatan baik bagi kita yang Muslim untuk bisa menerima ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Ya, tujuannya tadi itu biar tidak sembarangan memberikan pelayanan, ya kan? Terus dakwah di masyarakat itu biar ada standarnya. Tapi kan ada tahapannya ya? Ada tahapannya, Pak. Dan dalam sinode itu kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang juga di sana dicatat atau diterakan mengenai persyaratan untuk menjadi pendeta. Oh, pendeta. Begitu. Iya. Ini menarik ini kalau kita lanjutkan pembahasan. Cuma temanya kita bahas masalah Natal ini. Itu sudah. Oke, berarti Pak Pendeta Beta ini memang dari awal pendidikannya dari kalau kita ada namanya di awal itu Sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Lalu kita lanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Alkitab. Oh, gitu. Iya, jadi MTH ya, Magister Teologi. Iya. Kalau saya kan MH, Magister Hukum Islam. Iya. Oke ya, berarti para pendeta di Kristen ini sudah memiliki standar yang sesuai dengan
harapan dari Kementerian Agama ya. Betul, betul. Berarti nggak bisa misalnya ada orang dia lulusan teologi, Ya. tiba-tiba memberikan khutbah di gereja, nggak bisa? Tidak bisa, Pak. Jadi ada semacam ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat di aturan. Kalau di gereja kita, ketika kita berkunjung ke satu gereja, kita harus bersurat apakah diperbolehkan atau tidak. Begitu. Ya, jadi dan nanti pengurus setempat akan menyampaikan boleh atau tidaknya. Tentunya dengan melihat latar belakang daripada orang yang akan berkunjung itu, seperti itu, Pak. Jadi memang dalam proses untuk kita mengajar di umat itu memang ada hal-hal yang kita harus perhatikan sehingga umat itu menerima sesuatu yang dapat kita pertanggungjawabkan sebagai warga negara Indonesia tentunya. Iya, benar-benar. Oke, Bapak Pendeta Beta ini luar biasa ini. Kita stop dulu untuk standarisasi pendeta ini. Soalnya bukan tema kita, tapi sangat luar biasa bisa kita. Karena memang di Islam ini sangat membutuhkan standarisasi ustadz atau dai untuk bisa memberikan pelayanan dakwah di masyarakat yang mohon maaf tidak provokatif, gitu kan. Gitu ya. Oke. Saya kepikir ini berarti selama ini yang di Muslim ada wacana sertifikasi dai itu sebenarnya di Kristen sudah selesai ya? Sudah selesai dalam prakteknya, tapi dalam hal semacam legitimasi secara hukum itu belum juga dilakukan, tapi dalam praktek ke lembaga masing-masing sudah selesai. Karena kita melalui jenjang-jenjang yang begitu ketat untuk kita menjadi seorang pendeta atau pengkhotbah di gereja-gereja. Gitu ya. Begitu, Pak. Jadi sudah ada formalnya ya undang-undangnya ya. Oke, Pak Pendeta Beta, kita lanjut ini pembahasan tentang Natal ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Siap. Tanggal 25 ya? Tanggal 25 Desember 2020. Hari Jumat ya? Ya. Itu Jumat Agung, bukan? Bukan, Pak. Kalau beda, Jumat Agung itu Paskah. Oh, Paskah? Iya. Setelahnya apa sebelumnya ya? Setelah Natal. Setelah Natal, baru Oke. Jumat Agung. Iya. Oke. Iya. Kita perayaan Natal ini sama dengan perayaan Idul Fitri ya. Iya. Negara sudah memberikan hak yang sama bagi agama Muslim, agama Islam dengan agama Kristen untuk merayakan hari agamanya masing-masing dengan hak libur bersama, ya kan? Ada libur bersama, ada cuti bersama. Nah, di Natal ini kan juga sempat saya berbicara ngobrol-ngobrol sama teman-teman penyuluh Kristen itu, ternyata perayaannya tidak hanya di tanggal 25 ya. Iya. Jadi ada rangkaian yang dilakukan oleh umat Kristen untuk merayakan Natal. Iya. Nah, sebenarnya ketentuan hari raya Natal ini seperti apa? Iya, jadi tentunya secara umum bahwa pelaksanaan perayaan Natal itu tanggal 25 Desember. 25 Desember. Dan itu sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja kita bahwa perayaan secara umum itu dirayakan tanggal 25 Desember. Namun ada banyak juga gereja-gereja melakukan perayaan sebelumnya. Bahkan di daerah-daerah tertentu sudah mulai bulan Oktober loh, Pak. Oh, bulan Oktober sudah mulai? Iya, nanti bulan Maret selesainya, menjelang Paskah. Menjelang Paskah? Iya. Jadi memang itu sebagai bentuk sukacita, karena kalau tanggal 25 itu lebih kepada internal gereja masing-masing untuk melakukan perayaan. Tapi di luar tanggal itu kita banyak melakukan
perayaan-perayaan bersama keluarga, bersama teman-teman antar gereja seperti itu. Benar. Nah, khusus tanggal 25 itu adalah umat merayakan perayaan Natal itu di gereja masing-masing di mana mereka terdaftar sebagai anggota jemaat. Tapi kalau perayaan-perayaan sebelum itu atau sesudah itu kayak kita nanti MPOK Kota Denpasar itu merayakan hari raya Natal itu tanggal 18 Desember. Hari Kamis ini. Dan itu bergabung dari semua gereja-gereja. Ya, bahkan juga itu berbagai interdenominasi. Artinya kan kalau kita di Kristen itu ada macam-macam sinode. Nah, kita melakukan perayaan di luar tanggal 25 karena kita memahami bahwa di dalam gereja masing-masing itu harus dirayakan perayaan Natal di masing-masing gereja. Tapi kalau perayaan-perayaan itu bersifat lebih kepada perayaan yang melibatkan di luar gereja tersebut seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Jadi perayaan Natal itu di daerah tertentu sudah ada yang mulai tergantung tradisinya ya. Tergantung bagaimana supaya nanti di hari Natal itu 25 itu mereka semua tidak kemana-mana tapi ada di gereja lokal. Oh begitu, ya. Oke. Nah kemudian Natal ya. Natal itu singkatan apa ini ya? Itu istilah atau kata ya yang merupakan dan pengertiannya itu adalah lahirnya juru selamat. Lahirnya juru selamat Nabi Isa. Isa alaihissalam ya. Betul. Jadi itu bukan singkatan tapi itu kata. Iya. Bahasa bahasa Latin ya, bahasa Latin yang memang menjadi diadopsi oleh bahasa Indonesia yang akhirnya lazim kita sebutkan sebagai Natal. Lahirnya juru penyelamat ya. Kalau di kita kan di Muslim itu ada Idul Fitri. Idul Fitri itu bahasa Arab yang artinya kembali suci. Betul. Kembali suci berarti kalau digabungkan diselamatkan. Nah kemudian biasanya kan sama sebenarnya ya di Natal sama Idul Fitri itu juga ada khutbahnya. Benar. Betul. Ya ada khutbahnya. Nah biasanya apa isi ceramah atau khutbah itu materi yang lebih dianjurkan apa kira-kira? Ya, jadi kalau Natal itu sendiri sebenarnya identik dengan hadiah. Hadiah? Iya. Oke. Iya, karena apa? Karena memang lahirnya Yesus Kristus itu sebagai hadiah bagi umat manusia yang memang boleh dikatakan sudah tidak memiliki jalan keluar untuk dia menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam dirinya. Jadi Natal itu identik dengan hadiah. Bagaimana Tuhan memberikan satu jalan keluar untuk umatnya mengalami kembali persekutuan dengan Bapa itu sendiri. Begitu. Jadi makanya kalau kita di hari Natal itu ada kotak-kotak hadiah, itu mengingatkan bahwa ada hadiah yang memang sudah Tuhan berikan bagi kita umat manusia. Begitu. Berarti nanti tanggal 25 nanti saya kira-kira dapat ya dari teman penyuluh Kristen. Ya? Catat ya. Iya. Di sini ada penyuluh Kristen 3. Wah, itu berarti dia. Nanti saya dapat 3 kotak. Dapat hadiah ini. Oh iya. Penjamuan berarti istilahnya. Berarti ngasih hadiah ke orang lain. Iya. Jadi nanti
kita Natal MPOK Kota Denpasar ini Ya. itu kan tanggal 18 Desember. Desember. Di mana lokasinya? Di Mahendra Data, GMS Gereja Mawar Saron. Nah, sebelum hari itu kita akan melakukan pembagian sembako kepada umat non-Kristen. Ya, Oke. ya, Di mana lokasinya? Di 4 kecamatan. Oh, di 4 kecamatan. Ya, jadi kita akan bagi nanti itu di 4 kecamatan bagi warga yang membutuhkan tentunya, sehingga Natal itu memberi kesan memang ya hadiah. Hadiah. Oke, Ya, berbagi. Iya, berbagi, sukacita. Ya, begitu, Pak. Jadi memang perayaan Natal itu identik dengan hadiah. Hadiah, Iya. oke. Benar. Berarti nanti MPUK ini akan mengadakan bagi-bagi sembako Iya. sebelum Tanggal 18. Tanggal 18. Tepatnya tanggal 17. tanggal 17 ya. Oke, berarti dengan berbagi sembako, berbagi kepada sesama itu sebagai bentuk bahwa Natal ini nilai keharmonisannya sangat luar biasa. Betul, Pak. Iya. Iya. Nah, selain itu apa kira-kira selain berbagi sembako nanti dari nilai-nilai keharmonisan yang berkaitan dengan perayaan Natal ini, Pak? Ya, jadi dalam perayaan Natal juga seringkali ditampilkan pertunjukan seni dan budaya. Oke. Nah, berbicara tentang seni dan budaya itu kan lintas agama. Benar. Sehingga ini juga memberikan satu suasana bahwa kita boleh berbeda-beda tapi kita tetap satu, dan kita harus menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Dan simbol-simbol itulah yang seringkali juga ditampilkan dalam perayaan Natal, bahwa kita ini orang Kristen, tapi jangan lupa kita juga harus menunjukkan kepada sesama bahwa kita harus saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi, begitu. Gitu, Pak. Ya. Jadi Natal ini kasih sayang ya. Kasih sayang, hadiah, pemberian. Jadi supaya kita sebagai makhluk sosial menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Benar. Karena kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Betul. Nah, hari Natal tanggal 25 Desember ini juga mengingatkan ada seorang Muslim yang mengorbankan dirinya, yaitu Banser. Betul. Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Iya. Di Surabaya. Itu namanya siapa ya? Iya, saya nggak lupa juga itu. Mas, minta tolong Mas. Saya ini orang NU tapi lupa sama Iya. Rianto. Iya. Benar. Ya, Mas Rianto. Jadi ternyata hari raya Natal ini selain tadi juga berbagi makanan, berbagi sembako, gereja-gereja ketika merayakan Natal juga dijaga oleh saudara Muslim, khususnya dari teman-teman Banser. Nah, ketika ingat Natal kan Rianto namanya yang menjadi korban ketika bom ya di gereja mana itu ya? Di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Jadi termasuk nilai-nilai keharmonisan di hari raya Natal ini sangat bersejarah dengan meninggalnya Mas Rianto ketika hari raya Natal ya. Di gereja mana tuh Mas, ada? Itu di Mojokerto. Mojokerto ya. Iya. Tuh. Nah, kemudian dari nilai-nilai keharmonisan yang ada di hari raya Natal ini. Nah, mungkin dari ayat-ayat yang di Bible ya. Iya. Di Bible ya. Itu pesan-pesan keharmonisan mungkin bisa disampaikan mungkin Bapak Pendeta. Baik. Kalau kita memperhatikan
apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai apa sebenarnya yang menjadi inti perayaan Natal itu, dan juga sekaligus saya pikir ini menjadi nilai yang ditanamkan untuk selalu menjaga keharmonisan. Benar. Yaitu yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih yang begitu besar, yang memang akan menjaga setiap kita untuk melakukan hal yang menyakiti orang lain, membenci orang lain, ya kan? Kenapa tidak harmonis? Karena sudah mulai ada rasa membenci, ada rasa yang tidak suka dan lain sebagainya. Tetapi ketika kasih itu ada dalam kehidupan kita, maka perbedaan-perbedaan itu akan kita bisa kelola dengan baik. Benar. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita diciptakan berbeda. Benar. Iya kan? Perbedaan itu fitrah manusia. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan itu? Tentunya harus dimulai bahwa kita mengasihi terlebih dahulu. Benar. Ketika kita sudah mengasihi, maka kalaupun ada waktu atau tantangan dalam mengatasi perbedaan itu, kita dimampukan untuk menyelesaikannya. Karena memang tentunya manusia kan ada ego. Benar. Iya, ada ciri khas yang seringkali mau dipertahankan. Padahal kan itu banyak ketentuan-ketentuan yang menjadi menjadi tidak terlaksana oleh karena ingin mempertahankan ciri khas sendiri gitu. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa kasih itu melintasi perbedaan-perbedaan yang ada, dan saya percaya itu juga akan menciptakan harmonisasi yang luar biasa. Benar sekali. Memang tidak ada agama yang mengajarkan kita berbuat kejahatan kepada orang, kepada siapapun ya. Justru seluruh agama memiliki prinsip yang sama untuk menjaga keharmonisan, ya kan? Prinsip kasih sayang. Karena semua agama itu memiliki istilah cinta dan kasih sayang. Betul. Ya, kalau di Islam itu ada rahmat. Kan rahmat itu kan artinya kasih sayang. Kalau di Kristen kasih ya. Betul. Kasih. Nah, kemudian yang menjadi ini Pak Pendeta, bahwa kita ini hidup di Indonesia, ya kan? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita sebagai manusia adalah makhluk yang sosial. Betul. Kemudian perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri. Betul. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai tokoh agama ya di masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa kebersamaan itu penting meskipun kita berbeda. Kira-kira apa saja pesan yang harus kita berikan kepada masyarakat? Ini Pak, nilai-nilai hari raya Natal ini benar-benar memberikan keharmonisan bagi masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Natal itu kan identik hadiah. Benar. Nah, hadiah itu diberikan tentunya cuma-cuma. Cuma-cuma. Oke. Artinya apa? Bahwa itu diberikan untuk apresiasi atau sebagai tindakan apa yang menjadi ajaran yang dianut. Nah, seringkali kan orang menjadi tanda tanya terhadap pemberian. Ya. Iya kan? Sehingga menimbulkan kecurigaan begitu. Dan kecurigaan ini
ini menjadi penghalang untuk kita menjaga harmonisasi. Nah, itu sebabnya sebagai pemberi hadiah, tulus memberikan. Nah, sebagai penerima, ya kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan begitu mulia. Benar. Ya kan? Sebagai penerima hadiah paling tidak kan berterima kasih. Ya. Selebihnya itu bagaimana respon dia itu urusan masing-masing. Ya kan? Kita ini manusia diciptakan luhur oleh Yang Maha Kuasa, dan ketika hadiah itu diterima, ya paling tidak terima kasih. Ya. Selanjutnya itu terserah Anda. Terserah Anda. Ya kan begitu. Hanya memang harus dijaga dari awal bahwa apa yang diberikan itu murni karena dorongan kasih. Benar. Ya, sebagai ajaran yang dianut oleh umat Kristen. Dan tentunya Natal itu mengingatkan bahwa ada hadiah yang begitu luar biasa yang sudah kita terima dengan hadirnya Sang Juru Selamat. Ya. Jadi itu kuncinya. Pemberi dan penerima harus memiliki ketulusan hati. Ya. Tidak ada embel-embel yang lain-lain. Ya kan? Ya, jadi seringkali embel-embel ini yang membuat pemicu. Woi, ini apa maksudnya? Apa ininya? Ini dan lain sebagainya. Sehingga keharmonisan itu mulai terusik. Benar. Iya, saya mengingat dulu waktu saya masih SD itu. Waktu SD di mana? Saya di Sumatera Utara. Sumatera Utara? Ya. Yang sekarang kena? Agak jauh, Pak. Oh. Jadi saya Sumatera perbatasan dengan Riau. Oh, Sumatera perbatasan. Enggak kena dampak banjir? Nggak, sama sekali enggak. Ya. Kan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Ya. sama Aceh. Iya. Iya. Oh, berarti Bapak enggak kena? Iya, enggak. Jadi saya mengingat waktu SD itu kita antara umat Kristen dan umat Muslim itu wah sangat luar biasa. Iya, ketika ada hari raya Natal, gotong royong di gereja. Ketika ada hari raya Idul Fitri, gotong royong di masjid dan lain sebagainya. Cuman memang kita harus mengakui mungkin era teknologi yang begitu canggih, jadi merubah kadangkala sebagian karakter orang sehingga merasa, oh saya ini tanpa kamu bisa hidup. Inilah yang mulai terkikis, yang harus terus kita pupuk kembali, sehingga kita tetap melihat bahwa Indonesia harmonis begitu ya. Ya benar Bapak Pendeta. Apa dengan kehadiran media sosial ya, kehidupan yang harmonis, yang rukun kayak tadi kan, yang ketika hari raya Natal umat Muslim ikut bersih-bersih gereja, ketika Idul Fitri umat Kristen ikut-ikut bersih masjid. Nah, ketika itu diposting di media sosial, banyak kecurigaan atau bahkan provokasi yang dibangun oleh orang-orang pembenci itu untuk merusak keharmonisan. Padahal itu sudah menjadi tradisi sejak lama. Betul. Iya kan? Betul. Itu ngapain itu orang Islam bersih-bersih gereja itu nggak ada kerjaan itu. Itu ngapain itu orang Kristen bersih-bersih masjid itu nggak boleh masuk. Nah, itu kan. Banyak keharmonisan, kerukunan yang sejak dulu harmonis lestari menjadi rusak karena media sosial. Betul. Ya kan? Sebenarnya konten yang memberikan edukasi keharmonisan malah menjadi pemicu konflik. Betul. Itu karena media sosial yang orang tidak paham dengan tradisi di satu daerah. Nah, kan dikomentari oleh orang di luar daerah itu. Betul. Akhirnya menjadi pemicu. Nah, begitu makanya perlu juga kita sampaikan di gereja-gereja, di masjid-masjid, di pura-pura bahwa kita harus menjaga keharmonisan ini dari konflik-konflik atau provokasi di media sosial. Betul. Tuh. Nah, ini sangat luar biasa. Ini banyak sekali pesannya Mas Restu.
tentang Hari Raya Natal. Tadi ini baru tahu juga ini tradisi ternyata di Sumatera itu ketika Natal Iya. Muslim ikut Betul. bersih-bersih gereja, Iya. ketika Idul Fitri Kristen ikut. Ini juga salah satu tradisi yang menguatkan keharmonisan di masyarakat. Betul. Dan itu harus tetap dijaga, dan itu sampai sekarang masih. Itu tadi yang saya bilang pengaruh medsos itu jadi bergeser. agak bergeser. Jadi itu tadi yang ada kecurigaan. Ada apa ini dan lain sebagainya. Dan memang kita ini bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Benar sekali. Dan banyak orang melihat keberagaman yang ada di Indonesia ini merasa cemburu. Kok bisa? Besar sekali, tapi mereka ada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia, kan begitu. Nah, apalagi kita juga harus menyadari bahwa Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Benar sekali. Iya, jadi ini harusnya negeri kita tidak ada lagi masyarakat yang miskin. Benar. Ya, hanya memang harus kita terus bahu-membahu membangun persatuan, keharmonisan. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan begitu. Jadi harmonisasi itu akan membuat kita menjadi satu kekuatan yang cukup mengelola SDM ataupun SDA yang ada di Indonesia ini. Iya, karena hanya dengan keharmonisan kita bisa menjaga, mengembangkan sumber daya alam di Indonesia. Nah, memang ragam suku agama di Indonesia ini salah satunya membuat kita menjadi lebih harmonis, tapi di sisi lain itu menjadi kelemahan yang dijadikan alat oleh kelompok lain untuk mengadu domba. Betul. Ya kan? Ada konflik yang katanya konflik agama, tapi setelah ditelusuri bukan. Betul. Konflik agama itu hanya pemicu saja. Sementara di balik itu ada kepentingan sumber daya alam. Dan itu sudah banyak sejarah yang membuktikan. Betul. Nah, makanya ya benar tadi, sebagai bangsa yang besar harus bisa menjaga keharmonisan. Betul. Tidak mudah diprovokasi. Benar. Ketika kita sama-sama ribut kan, tanpa kita sadari ada orang nyelonong. Cari kesempatan. Cari kesempatan. Benar sekali ya. Kita perang sesama saudara, ada orang lain masuk mencuri kekayaan kita. Betul. Nah, itu yang benar harus kita sadari, harus kita kita hindari konflik-konflik yang seperti itu. Jadi memang di perayaan-perayaan Natal inilah yang seringkali juga menjadi kesempatan untuk merefleksi. Benar. Iya, apa sebenarnya yang menjadi kekurangan ataupun hal-hal yang belum bisa diperbaiki dalam momen perayaan Natal lah yang seringkali menjadi kesempatan untuk kita merefleksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Horizontal dan vertikal harus sama-sama kita jaga dengan seimbang ya. Nah, ini Bapak Pendeta nggak terasa ini waktunya sudah dikasih kode sama operator ini. Siap. Ini sangat menarik sekali pembahasannya, cuma waktunya terbatas ini Bapak Pendeta. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan dari Bapak Pendeta untuk masyarakat bagaimana momen Hari Raya Natal ini dijadikan inspirasi untuk menguatkan keharmonisan. Baik, Natal adalah kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Apakah dengan kita
memberikan sesuatu atau kita juga dengan berkunjung dan dengan kita menyapa, saya pikir itu juga menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya dalam kegiatan Natal ini saya sendiri menginginkan bahwa kita umat Kristen, mari kita lebih peduli dengan sesama yang ada di sekitar kita, karena dengan demikian kita akan terus berperan menjaga keharmonisan antar umat beragama, antar sesama manusia. Dan kesempatan ini saya menyapa ya, dan mengucapkan juga selamat hari Natal. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Beta Hasiholan Tamba, Magister Teologi. Alhamdulillah obrolan pada pagi ini mudah-mudahan memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama sehingga negara kita Indonesia ini tetap aman, sejahtera, dan hidup berdampingan dengan nyaman dan aman ya. Terima kasih dari kami KUA Denpasar Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah hadir. Sama. Dan kepada Bapak Pendeta dan juga umat Kristiani kami ucapkan selamat Hari Raya Natal tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.